Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Gioni Teresia Borosimbolon. Saya dari jurusan Biologi, program studi pendidikan IPA S1, Stambuk 24. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman beberapa prestasi yang pernah saya raih di SMK. Prestasi pertama yaitu saya di sini mendapatkan peringkat ketiga Olimpiade Matematika, yang dimana ini adalah tingkat nasional. Ini saya raih pada tahun 2021. Yang berikutnya saya meraih medali emas mata pelajaran biologi. Ini tingkat nasional juga, dan ini saya raih pada tahun 2022. Dan yang ketiga, di sini saya mendapatkan medali perak tingkat nasional mata pelajaran kebumian. Ini saya raih pada tahun 2022. Dan yang keempat, saya meraih peringkat 8 Provinsi Sumatera Utara mata pelajaran kebumian juga, dan ini saya raih pada tahun 2022. Dan yang berikutnya, ini saya ada panggilan terhormat Olimpiade Sains Indonesia. Ini saya raih pada tahun 2021. Nah, dan masih banyak yang lainnya yang saat ini mungkin belum bisa saya tampilkan karena beberapa piagamnya itu saya serahkan di sekolah SMK saya dulu. Nah, jadi ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam meraih prestasi di masa SMK dulu. Nah, alasan saya sebelumnya untuk meraih prestasi ini karena saya itu sangat berkeinginan yang tinggi untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri. Saya itu menanamkan dalam diri saya bahwasannya itu saya harus masuk PTN. Dan puji Tuhannya saya masuk PTN melalui jalur SNBP pada tahun 2024. Dalam meraih ini beberapa tantangan yang saya hadapi, saya kurangnya dukungan dari orang tua karena saya cenderung lebih introvert dan tidak ingin memberitahu kepada siapapun apa yang sedang saya raih, karena saya ingin hanya diri saya yang tahu apa yang sedang saya kerjakan. Dan juga sehingga saya beberapa kali jatuh sakit karena saya itu terlalu mengejar prestasi tersebut, sehingga saya beberapa kali jatuh sakit. Tapi walaupun saya sering jatuh sakit, itu tidak mematahkan semangat saya untuk meraih prestasi. Walaupun saya dari SMK kejuruan, saya dulu di jurusan Tata Busana, tapi minat saya itu di mata pelajaran biologi. Ada beberapa strategi yang saya lakukan dalam meraih prestasi ini, yang dimana yang pertama itu jam tidur saya itu harus di bawah jam 10, tidak boleh di atas jam 10. Dan yang kemudian dalam satu hari saya menjadwalkan jam saya untuk belajar, untuk mengikuti beberapa olimpiade, seperti di subuh sebangun tidur, seperti dari jam 5 sampai jam 6. Di situ saya mulai belajar untuk materi-materi olimpiade seperti itu. Juga saya berusaha terlatih untuk terbiasa dengan kebiasaan tidak terlalu on di media sosial seperti itu. Baik, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selanjutnya, kata-kata motivasi yaitu kesuksesan bukan hanya milik mereka yang memiliki segalanya, tetapi milik mereka yang terus berjuang meski dalam keterbatasan. Ketika dunia tampak tidak mendukung, jadilah orang pertama yang percaya pada dirimu sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan menjadi pijakan kokoh untuk masa depan yang lebih cerah. Ingat, setiap doa yang kamu panjatkan dan setiap waktu yang kamu sisihkan untuk belajar adalah langkah menuju mimpi yang lebih besar. Teruslah maju, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tidak masalah jika di jalannya sulit, selama langkahmu tetap teguh, kamu sudah memiliki jalan yang penuh perjuangan. Dan itu berarti kamu lebih kuat dari kebanyakan orang. Jangan menyerah, karena mimpi besar membutuhkan keberanian yang besar pula. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Jadi kami akan memaparkan metode pembelajaran yang tepat bagi Gio yang menjadi sampel pada mini riset kami.
Yang pertama, belajar di waktu terbaik atau pada pagi hari. Nah, ketika Gio terbiasa belajar subuh, manfaatkan waktu ini untuk menghafal materi karena otak masih segar. Yang kedua, coba baca ulang catatan sebelum tidur agar otak bisa mengingat lebih baik saat istirahat. Lalu belajar dengan pengulangan atau spaced repetition, di mana jangan hanya belajar sekali lalu lupa, tetapi kita harus mengulangi materi secara berkala. Misalnya hari ini hafalan, besok baca lagi, minggu depan cek kembali. Lalu bisa pakai catatan kecil untuk membantu mengingat. Lalu yang selanjutnya, belajar dengan menjawab pertanyaan sendiri atau active recall, di mana kita harus menutup buku dan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tanpa melihat buku. Lalu kita buat daftar pertanyaan sendiri tentang materi dan jawaban tanpa melihat buku agar melihat seberapa mana kita mengetahui lebih dalam apa yang telah kita pelajari. Selanjutnya, metode pembelajaran yang tepat yang keempat yaitu meringkas dengan cara yang mudah dipahami atau Cornell Notes. Yang pertama, tulis poin-poin penting dengan kata-katamu sendiri. Kedua, gunakan warna berbeda atau gambar sederhana untuk membantu ingatan. Kelima, belajar dengan pola waktu atau Pomodoro. Belajar 25-30 menit, lalu istirahat 5 menit agar otak tidak lelah. Setelah 4 sesi, istirahat lebih lama 15-30 menit. Yang keenam, campur topik agar tidak bosan atau interleaving. Jangan hanya fokus pada satu jenis soal atau materi dalam sehari. Nah, adapun metode pembelajaran yang tepat untuk teman kita si Gio. Jadi, adapun metode pembelajaran yang ketujuh, yaitu belajar dengan mengajarkan atau Feynman Technique. Metode pembelajarannya yaitu dengan dia itu menjelaskan materi ke dirinya sendiri ataupun orang lain dengan bahasa yang sederhana, yaitu yang singkat dan mudah dipahami. Dan jika masih bingung, dia itu harus mempelajari ulang bagian yang belum ia pahami. Nah, adapun metode pembelajaran ke-8 yaitu membuat peta konsep atau mind mapping. Yang dimana kita ketahui kalau mind mapping itu kan berbentuk gambar skema sederhana untuk menghubungkan ide-ide yang penting. Dan bisa memakai warna-warna agar lebih menarik dan mudah diingat. Dan adapun metode pembelajaran yang ke-9 yaitu evaluasi diri setelah belajar. Yang dimana setelah belajar itu si Geo menuliskan 3 hal yang sudah dipahami dan 3 hal yang biasanya sulit. Dan yang kedua yaitu fokus belajar lagi di bagian yang sulit pada bagian yang berikutnya. Nah, jadi seperti itulah metode pembelajaran yang tepat yang digunakan teman kita si Gio, yaitu si mahasiswa berprestasi. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan terhadap mahasiswa berprestasi. Jadi, kesimpulannya yaitu bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh ketekunan dan disiplin. Meskipun menghadapi keterbatasan finansial dan kurangnya dukungan dari keluarga, mahasiswa ini tetap berjuang dengan cara yang luar biasa. Dengan menetapkan metode pembelajaran yang tepat, tidur lebih awal, belajar di waktu terbaik, menghafal materi subuh-subuh, serta selalu membuat resume adalah bukti bahwa kerja keras dan pengorbanan mahasiswa dapat meningkatkan daya ingat, memahami materi lebih dalam, serta belajar lebih efisien tanpa membuang banyak waktu. Selain itu, menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat melalui teknik Pomodoro, serta refleksi diri setelah belajar juga penting agar tetap sehat dan tidak mudah lelah. Pada akhirnya, kunci dari semua ini adalah konsistensi dan keyakinan diri. Tantangan mungkin besar, tetapi dengan semangat, pantang menyerah, strategi belajar yang efektif, dan doa yang terus dipanjatkan, setiap usaha akan membuahkan hasil yang sepadan. Kesuksesan bukan soal memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa tetap maju meskipun dalam keterbatasan.